Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 0557749912 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Pada video praktikum ini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram berdasarkan contoh kasus yang diberikan. Baik, praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah kasus nyata dapat dianalisis dan diubah menjadi rancangan basis data yang terstruktur. Dalam praktikum ini, saya akan mengidentifikasi entitas, menentukan atribut, menentukan relasi, menetapkan kardinalitas, serta menyusun bentuk akhir ERD. Sebelum masuk ke contoh kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data dalam sebuah sistem basis data. ERD membantu perancang database untuk mengetahui data apa saja yang perlu disimpan, atribut apa saja yang dimiliki setiap data, serta bagaimana hubungan antara data tersebut. Oke, pada praktikum ini kasus yang digunakan adalah sebagai berikut. Contoh kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berdasarkan kasus tersebut, kita akan menyusun ERD secara bertahap. Saya akan susun menggunakan ERD Graph Editor. Tahap pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi entitas. Entitas adalah objek utama yang memiliki data dan perlu disimpan dalam sistem database. Dari kasus rumah sakit ini, setelah saya analisa, terdapat 3 entitas utama, yaitu dokter, kemudian pasien, dan administrasi. Oke, akan saya buat grafiknya di Graph Editor. Yang pertama adalah dokter, kemudian pasien, yang ketiga adalah administrator. Nah, entitas pertama adalah dokter. Dokter menjadi entitas karena rumah sakit memiliki banyak dokter dan dokter berperan dalam pemeriksaan. Kemudian, entitas kedua adalah pasien. Pasien menjadi entitas karena pasien melakukan pendaftaran, kemudian diperiksa oleh dokter dan menerima resep obat. Kemudian entitas yang ketiga adalah administrator. Administrator menjadi entitas karena bagian administrasi bertugas melayani pendaftaran pasien dan menyerahkan data pasien kepada dokter. Setelah entitas ditentukan, tahap berikutnya adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas. Atribut adalah data atau informasi yang melekat pada suatu entitas. Pada tahap ini, kita juga perlu menentukan primary key, yaitu atribut yang digunakan sebagai identitas unik dari setiap data. Berdasarkan modul basis data halaman 3.34, apabila sebuah kasus sudah menyebutkan atribut secara rinci, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tidak menyebutkan atribut secara rinci, maka atribut dapat ditentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kasus rumah sakit ini, atribut setiap entitas tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, atribut ditentukan berdasarkan kebutuhan umum dalam sistem informasi rumah sakit. Nah, untuk entitas dokter, atribut yang digunakan adalah ID dokter. Atribut ID dokter digunakan sebagai primary key karena setiap dokter harus memiliki identitas yang unik. Oke, sini adalah atribut untuk primary key-nya. Itu ID dokter. Ini sebagai primary key. Kemudian
Atribut selanjutnya yaitu nama dokter. Setelah nama dokter adalah tanggal lahir. Kemudian setelah tanggal lahir adalah alamat dokter. Setelah alamat dokter, kemudian nomor HP, kemudian setelah itu spesialis, selanjutnya adalah waktu kerja. Ini adalah atribut dari entitas dokter. Akan kita hubungkan. Oke, untuk entitas dokter sudah lengkap untuk atributnya. Kemudian setelah itu kita tentukan atribut untuk pasien. Selanjutnya untuk entitas pasien, atribut yang digunakan adalah yang pertama adalah ID pasien. ID pasien ini digunakan sebagai primary key karena setiap pasien harus memiliki kode atau identitas yang berbeda. Setelah ID pasien juga memiliki atribut yaitu nama dari pasien. Saya urutkan terlebih rapi. Sini ada nama pasien, kemudian jenis kelamin, setelah itu nomor HP, kemudian bisa juga kita beri atribut tanggal lahir. Alamat saja, alamat pasien. Oke, kita hubungkan. Nah, untuk entitas pasien, atributnya sudah lengkap. Selanjutnya yaitu untuk entitas administrator. Atribut yang digunakan adalah misalnya ID admin. Nah, ID admin ini kita gunakan sebagai primary key. Nah, ID admin digunakan sebagai primary key karena setiap administrator harus memiliki identitas unik dalam sistem. Kemudian kita tentukan atribut selanjutnya yaitu contohnya adalah waktu jaga. Kemudian bisa juga atributnya adalah nama admin. Oke, setelah itu cukup 3, kita hubungkan. Baik. Nah, dengan demikian penentuan atribut pada praktikum ini tidak hanya berdasarkan teks kasus, tetapi juga berdasarkan penalaran terhadap kebutuhan data umum yang terjadi dalam pelayanan rumah sakit. Nah, tahap ketiga adalah menentukan relasi antar entitas. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya berdasarkan alur kasus. Pada kasus rumah sakit ini terdapat beberapa relasi utama. Relasi pertama adalah antara pasien dan administrator. Kemudian, pasien melakukan pendaftaran pada administrator, maka relasinya adalah mendaftar. Kita buat relasinya.
Pasien melakukan mendaftar. Nah, relasi yang kedua adalah antara administrator dan dokter. Administrator menyerahkan data pasien kepada dokter, maka relasinya adalah menyerahkan data atau memberikan data. Itu memberikan data. Nah, relasi yang ketiga adalah antara dokter dan pasien. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, maka relasinya adalah memeriksa. Nah, tahap keempat adalah menentukan kardinalitas. Kardinalitas menentukan jumlah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Dalam IRD, kardinalitas dapat berupa satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Pada kasus ini, hubungan antara dokter dan pasien adalah banyak ke banyak atau M ke N. Artinya, satu dokter dapat memeriksa banyak pasien, dan satu pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai kondisi pasien. Kita buat garis hubungnya. Kemudian pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Oke. Selanjutnya, hubungan antara administrator dan pasien dapat dibaca sebagai satu administrator melayani banyak pasien. Dengan demikian, relasinya dapat berbentuk 1 ke N, yaitu satu administrator dapat melayani banyak pasien. Satu administrator untuk pasien, mendaftar, kemudian. Nah, namun jika dalam sistem yang lebih kompleks, satu pasien dapat dilayani oleh beberapa administrator, maka hubungan ini juga dapat dikembangkan menjadi M ke N. Oke, ini administrator. Oke. Nah, kemudian hubungan antara administrator dan dokter adalah banyak ke banyak atau M ke N. Artinya banyak administrator dapat menyerahkan data kepada banyak dokter, dan dokter juga dapat menerima data dari beberapa administrator. Oke. Tahap kelima adalah menyempurnakan IRD dengan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi menggunakan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Berdasarkan modul basis data halaman 3.37, jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut harus berubah menjadi sebuah entitas baru. Atribut dari entitas baru tersebut adalah primary key dari setiap entitas yang saling terhubung. Artinya, apabila terdapat dua entitas yang saling berhubungan, secara banyak ke banyak, maka hubungan tersebut tidak langsung digambarkan sebagai relasi biasa, tetapi harus dibuat menjadi tabel penghubung. Tabel penghubung ini berisi primary key dari masing-masing entitas sebagai foreign key. Pada kasus rumah sakit ini, relasi pertama yang memiliki hubungan M ke N adalah relasi antara dokter dan pasien. Satu dokter dapat memeriksa banyak pasien, dan satu pasien juga dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Oleh karena itu, relasi memeriksa diubah menjadi entitas baru bernama pasien dokter. Oke, di sini akan saya ubah sebagai entitas baru. Di sini saya buatkan relasi diperiksa dengan entitas baru adalah pasien dokter. Pemeriksa kemudian pasien dokter, kemudian pasien. Oke, setelah itu entitas pasien dokter memiliki atribut, yaitu diantaranya ID,
dengan atribut ID. Nah, atribut ID berfungsi sebagai primary key atau identitas unik dari setiap data pemeriksaan. Nah, di sini ID adalah primary key. Nah, untuk atribut selanjutnya yaitu ID dokter. Dan juga di sini kita buat ID pasien. Nah, ID dokter adalah primary key dari entitas dokter dan ID pasien adalah primary key dari entitas pasien. Oke, saya hubungkan dulu. Ini ID. Oke. Kemudian bisa kita juga buat di sini yaitu waktu periksa. Nah, di sini ada atribut waktu periksa. Jelas. Kemudian di sini juga kita buat atribut lagi yaitu resep. Saya buatkan lagi. Oke. Dengan adanya atribut ID, setiap proses pemeriksaan dapat dibedakan secara unik, terutama jika pasien yang sama diperiksa oleh dokter yang sama pada waktu yang berbeda. Selain itu, atribut resep dan waktu periksa ditambahkan sebagai atribut deskriptif karena berkaitan dengan proses pemeriksaan. Nah, kemudian relasi kedua adalah antara dokter dan administrator. Karena satu dokter dapat menerima data dari beberapa administrator dan satu administrator juga dapat menyerahkan data kepada beberapa dokter, maka relasi ini termasuk M ke N atau banyak ke banyak. Oleh karena itu, relasi tersebut diubah menjadi entitas baru bernama dokter admin. Saya ubah dulu. Di sini dokter memeriksa. Kemudian administrator memberikan data. Sini ada dengan identitas barunya yaitu dokter admin. Oke. Nah, entitas dokter admin memiliki atribut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah atribut ID data. Nah, atribut ID data ini sebagai primary key dari dokter admin. Kemudian kita buat atribut baru, atribut lagi yaitu ID admin. Ini adalah primary key dari administrator. Kemudian ID dokter. Nah, ID dokter ini adalah primary key dari entitas dokter. Ini akan saya hubungkan. Saya hubungkan lagi dokter. Hubungkan data. Kemudian administrator. Hubungkan data. Dan relasi banyak di sini dokter. Oke, seperti ini. Nah, dengan adanya atribut ID data, setiap proses penyerahan data dari administrator kepada dokter dibedakan secara unik. Nah, selanjutnya proses pendaftaran antara pasien dan administrator juga dapat dibuat menjadi entitas baru bernama daftar. Oke, saya ubah dulu. Di sini kita ubah administrator melayani.
kemudian pasien itu melakukan apa yang dilakukan adalah di sini ada entitas baru, yaitu tadi daftar. Di sini pasien melakukan daftar dan administrator melayani pendaftaran. Oke, sudah seperti ini. Oke. Nah, dari entitas daftar ini memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama yaitu sebagai primary key, yaitu adalah ID daftar. Nah, ID daftar ini berfungsi sebagai primary key atau identitas unik dari setiap data penyerahan data. Kemudian kita buat lagi, kita tarik di sini adalah atribut baru. Di sini ada atribut ID admin. Ini adalah primary key dari administrator, kemudian ID pasien. Ini adalah primary key dari ID dari pasien dan sebagai poin key. Kemudian di sini saya hubungkan data. Kemudian juga atributnya saya hubungkan dengan entitasnya. Dengan demikian, relasi M ke N atau banyak ke banyak tidak lagi digambarkan hanya sebagai hubungan biasa, tetapi diubah menjadi entitas baru agar dapat diterapkan dalam database relasional. Hasil akhirnya, IRD rumah sakit menjadi lebih lengkap, terstruktur, dan siap dikembangkan menjadi rancangan tabel database. Sedangkan cara membaca IRD final adalah sebagai berikut. Pertama, pasien mendaftar kepada administrator. Data pendaftaran dicatat dalam tabel daftar. Kedua, administrator menyerahkan data pasien kepada dokter. Proses ini dicatat dalam tabel dokter admin. Ketiga, dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien, proses pemeriksaan ini dicatat dalam tabel pasien dokter. Keempat, setelah pasien diperiksa, dokter membuat resep obat. Data resep dapat disimpan dalam tabel pasien dokter karena resep muncul sebagai hasil dari proses pemeriksaan. Dengan rancangan seperti ini, database dapat menyimpan data dokter, data pasien, data administrator, data pendaftaran, data pemeriksaan, dan data resep secara lebih sistematis. Nah, untuk lebih memahami IRD ini, berikut contoh alur datanya. Misalnya, seorang pasien datang ke rumah sakit, pasien tersebut menyerahkan data kepada bagian administrasi, kemudian administrator kemudian mencatat data pasien ke dalam sistem. Data pendaftaran tersebut masuk ke tabel daftar. Setelah pasien terdaftar, administrator menyerahkan data pasien kepada dokter. Proses ini dicatat dalam dokter admin. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Data pemeriksaan ini dicatat dalam tabel pasien dokter. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memberikan resep obat pada pasien. Data tersebut juga dapat disimpan pada tabel pasien dokter sebagai bagian dari hasil pemeriksaan. Dengan demikian, seluruh proses dari pendaftaran hingga pemeriksaan dapat terekam dalam database. Nah, dengan adanya IRD, rancangan database rumah sakit menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dikembangkan menjadi sistem informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan data pasien, dokter, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Berikut adalah hasil praktikum yang saya kerjakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil yang saya buat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah ungkapan yang sering dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bila ilmin la yakun. Berarti, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak akan terwujud.
Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa ilmu tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara setiap tindakan juga perlu didasari oleh ilmu agar berjalan dengan benar dan bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari termasuk dalam membuat IRD ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga bisa kita terapkan dengan baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.